wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mendampingi saya, Pak Gatot dan Pak Juga dan Bapak Ibu guru kelas 6 gugus 1 Kiai Mojo yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari kita bisa mengadakan kegiatan KKG yang terakhir pada semester 2. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, monggo yang masih di belakang segera ke depan. Nanti tidak kelihatan dari belakang. Monggo ibu-ibu, monggo ke depan. Depan masih banyak mejanya. Monggo yang masih di belakang. Monggo ibu-ibu yang masih di belakang, monggo di depan diisi dulu. Karena kita di depan. Mas Anu ke depan saja. Mas Kos ke depan sini saja. Mas Kos. Ke depan sini. Kita buka lagi. Untuk acara nanti kita waktunya sampai jam 2:30, karena setelah 2:30 itu sebentar lagi terus sholat asar. Maka dari itu ada waktu 1,5 jam. Nanti akan disampaikan tentang kurikulum merdeka yang nanti akan menyampaikan Mas Gus Buliarto dengan mengkorak jelek karena Mas Gus. Apa kita tak bosannya nanti setelah bosan ganti. Jadi itu saja, mari acara kegiatan KKG gugus Kiai Mojo kelas 6 kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mas Gus. Monggo yang belakang Mas Udin, monggo. Boleh agrehan dulu. Bapak Ibu tengah jenengan bukan apa-apa. Ya Mbak Utari, Mbak Kusui, Bapak yang paling di belakang maju sini nggak apa-apa. Maju bawah, maju lainnya. Monggo Bapak Ibu, maju bawah. Napa ngancani aku nang kene lha apa ini enggak apa-apa. Ya, siap. Enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu,
matur suwun nuwun sederenge pangapunten ora bosen ya gue. Bosen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat. Tanda kurung, tanda nomor. Sehingga ini berarti tanda tanya itu untuk sembunyian. Pun tanda tangan Pak Ibu? Oke Bapak Ibu, untuk mengawali apa yang bisa sampaikan kemarin, satu hal, karena ada permintaan dari Pak Karjo itu nggak tahu datang kantor Mas, sebenarnya Mas, apa Pak? Ini apa Pak? Pokoknya itu mereka. Yang belum Pak. Kok orang bosan kan Pak? Alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk berbagi dengan panjenengan semuanya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Maka Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini judulnya selayang pandang implementasi. Cuma selayang pandang Bapak Ibu. Jadi kita apa ya? Kita benar bisa mulai. Semula kan kemarin kita hanya meraba-raba gitu Ibu. Hanya meraba-raba ini akan saya rumput gitu kan. Kelas 3 sama kelas 6. Ada yang dulu dari kelas 5 atau pernah merasakan kurikulum merdeka? Belum? Ya, oke, belum deh. Oke, Bapak Ibu. Kita sebelum menuju ke apa? Menghubung kenalan. Oke, sebelum kita menuju ke selayang pandang, yuk kita refresh dulu refresh sebentar. Ada satu permainan Bapak Ibu, di satu permainan nanti diharapkan itu fokus. Permainannya apa? Jangan meneruskan satu kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat yang meneruskan yang paling belakang, katanya yang paling belakang. Paling belakang. Kalau saya menceritakan ibu pagi-pagi berangkat ke pasar, berarti kata yang paling belakang apa Bu? Pasar. Pasar itulah yang akan menjadi kata depan panjenengan. Itu ya. Nanti yang dari Bapak ini paling belakang itu katanya apa menjadi kata depan dari sampingnya. Dan itu urutnya. Urut tak kan beda ya. Ini kurang dowoi, berarti kurang dowo do ngarepan tok iki kan. Ya, do ngarepan tok ya. Penak banget iki nggih. Wah, do ngarepan tok. Bapak guru kelas 6? Iya. Iya. Iki ngene iki. Ono anu beneran boceki. Oh, tadi. Ono ngene-ngene aku beneran diboceki ya. Mungkin kan iki. Nggih, bocah doa iku nggih biar termisuk. Oke, kata-kata dari saya nanti disambung agak keras nih, agak keras. Yang bisa di depan hanya beberapa saja, ini tak pilih aja nih. Maaf tidak bawa di saya. Itu ada suatu pagi saya berjalan-jalan di tepi sawah yang sangat sejuk dan rindang pepohonan yang ada di samping kanan kiri saya mengalir indah sekali sungai-sungai di pegunungan, airnya sangat jernih, tapi kan kaca. Pikir bisa dimanfaatkan untuk bercermin sehingga tahu kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, sehari-hari Pak. Hari boleh, sehari-hari kita makan nasi enak sekali. Harus kata benda Pak. Kalau sekali itu kan belum kata benda. Kata benda ya. Enak sekali dan apa itu mungkin yang belakangnya kata benda. Setiap hari kita makan nasi rasanya enak sekali, ditambah dengan kerupuk. Mau ambil saya kerupuk. Boleh. Kerupuk boleh. Iki
boleh deg-degan loh. Kerupuk dibuat dari tepung tapioka dan digoreng. Digoreng. Anak saya tak anak saya. Ya, nggak apa-apa digoreng, monggo Bu. Digoreng. Mau digoreng Bu, monggo. Digoreng. Digoreng pakai wajan. Apa yang digoreng-goreng? Semua yang bisa digoreng. Semua masuk gorengannya. Goreng kerupuk sangat enak rasanya. Ada rasanya, rasa ya, rasa. Oke rasa. Kamu Pak rasa, rasa cinta kepadamu. Saya Pak ini Pak, tak boleh yang Pak. Kamu mikir ya Pak ya. Saya bunyinya deg-degan loh Bu, pojok kayaknya. Nah ini budgetnya ini ya. Pak, sakit lagi Pak. Loh, nanti sedih. Rasa Pak ya, rasa Pak. Rasa sayangi. Nah, rasa. Rasa sayangnya adalah lagu daerah dari NTT. NTT, monggo Pak, NTT Pak. Nusa Tenggara Timur. NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Indonesia, gampang ini. Mau angel kamu. Dari Indonesia ada. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Tanggal 17 Agustus tahun 1945 dibacakanlah teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. nah Jakarta, wah, iya macet orang apa? Tapi macet ya. Jakarta. Jakarta adalah kota yang sangat ramai. Ramai, ya Mbak, ramai Mbak. Mulai ramai. Ramai. Ramen sama toko. Ayo, Pak, ini coba mungkin disibukkan. Ramen sama toko. Ramai di sekolah nanti dihukum oleh bapak ibu guru. Oke, terima kasih. Selamat jalan. Luar biasa. Itu tadi salah satu opening dalam pembelajaran. Silahkan di kadang pembelajaran anak itu kata-katanya 2 kata 3 kata nggak apa-apa. Bebas. Kalau saya biasanya kalau sekiranya tidak ada yang mau mengungkapkan, tak cuma tulis. Ya, tulisannya tapi bersambung tulisannya. Ada kertas disambung terus gitu. Kata-kata pertama dari Pak Yul, terus yang paling belakang garis bawah sudah menjadi kata depannya. Terus sambung. Nanti kita bisa mengukur kemampuan anak sekarang. Tadi saya jalan-jalan di sawah nih, sungai nih. Tahu-tahu tekanan Bimo, Bapak Ibu guru, rame gitu kan. Ya, itu Bapak Ibu guru. Padahal nggak nyambung loh. Nah, dari situlah Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu, disitulah kita bisa menggali anak. Dan menggali anak kata-kata penggunaan katanya seperti apa. Makanya nanti yang kita bahas di sini adalah soal SKL-nya. Nanti ada slide tentang SKL. SKL itu apa? Standar kelulusan. Seperti apa dokumen kelulusannya? Makanya di dapat pendidikan itu ada intervensi. Intervensinya dia apa? Literasi dan numerasi. Dia seperti itu. Bapak Ibu luar biasa. Tepuk tangan buat oleh kita lanjutkan. Selayan pandang ini kita lanjutkan. Ada itu. Ini lagi mau isuk. Ngapunten Bapak Ibu, saya pakai batik negeri pakai batik. Tadi ada undangan dari UMS untuk sama Mbak Untari saya Mbak Untari satu. Bapak Ibu, ini yang kita bahas nanti, kata-kata istilah umum dalam kurikulum merdeka. CP, capaian pembelajaran. CP itu berasal dari Kemdikbud.
kita hanya terima. Bentuknya seperti apa CP itu? Bentuknya seperti deskripsi. Deskripsi apa? Bla 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 titik, bla bla peserta didik bla bla titik 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 terus. CP itu untuk satu fase. Satu fase berapa tahun? 2 tahun. Berarti fase A, fase B. Pertama pondasi dulu. Ada fase pondasi. Pondasi PAUD sama TK. Nanti ada fase A, fase B dan fase C. Yang kedua, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kita nanti setelah membuat tujuan, kita menentukan alurnya. Yang paling cocok iki sik apa iki sik? Iki sik wae. Iki sik berarti terus apa? Terus menggunakan iki. Padahal tujuan belajarannya wis nurut kae, tapi setelah dikaji bersama kok itu balik ini berkesinambungan ya? Iki sik wae, iki sik wae. Jadi ini apa yang panjenengan turun di breakdown dari CP itu belum tentu bisa dijadikan ke alur tujuan belajaran. Ya, biasanya satu fase itu berdua bapak ibu guru saling rembukan. Fase A, fase C, kelas loro rembukan. Sing diajarkan misi apa? Oh fasenya fase C semester 1 matematika ngitung 1 sampai 20. Nanti semester 2 20 sampai 50. Naik lagi di kelas 2 disambung sampai 100 atau 1000. Itu contoh seperti itu. Apabila nanti satu anak itu sudah terus dalam fase A, belum bisa ngitung, iso dilanjutkan di kelas 2. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Pembelajaran atau mau belajar. Nah, ini mau belajar. Pernah dengar mau belajar atau itu? Pernah. Seperti apa mau belajar? Dari ini RPP sehalaman. Buat tadi. RPP 1 halaman jenengan percaya apa mboten? Percaya ning lampirannya sabit. Terus iso lho, langsung iki pendahuluan mungkin sok turah gitu kan. Tapi lampirannya yang banyak, lampirannya banyak. Kemarin sudah dilihat jadi toh mungkin pakai AI itu kan bisa digunakan gitu. Asesmen sumatif, asesmen sumatif. Nanti kita bahas saja asesmen sumatif yang seperti apa. Yang berikutnya ini yang tidak kalah pentingnya. Profil pelajar Pancasila untuk penguatan di P5. Nanti panjenengan tahun ajaran disebutkan dengan project. Project berasal dari mana? Nanti kita bahas di sini. Ya, oke. Sampai jam 2:30 kurang 5. Tadi maksimal setengah 3 ya? Ya. Oh jam 2. Udah cukup. Jadi maksimal sampai setengah 3 ya. Mulai jam 2 kurang 10 ya. Nah itu. Ini penting udeng orang. Ya lanjut itu fasenya Bu. Ada fase sampai F. Fase fondasi itu PAUD TK. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Jadi CP-nya itu gabung. Satu fase itu CP-nya gabung kelas 1 dan kelas 2. Maka rembukan bersama dengan kelas 1, kelas 2. Terus makanya ada namanya komunitas belajar. Komunitas belajar satu fase. Ya seperti itu. Fase B kelas 3 dan kelas 4 duduk bersama kelas 3 kelas 4. Terus fase C kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6. Kenapa sekarang untuk nilai sebagai ijazah diambil kelas 5 dan kelas 6. Itu satu fase. Maka dia satu fase. Dulu kelas 4, 5, 6. Kalau sekarang 4, 5, 6 itu melampaui fase Bapak Ibu. Yang itu jika kelas 4 otomatis kelas 3 kudu melu. Jadi diambil kelas 5 dan kelas 6. Satu fase. Fase C. Gitu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, fase D kita berada di fase C. Di fase C kita berada di fase C. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja begini, nggak apa-apa, tidak harus nunggu selesai. Nah ini Bapak Ibu SKL, ya awak dhewe kudu ngerti si SKL ini. SKL kurikulum merdeka itu apa tahun ini? Ditakoni kurikulum merdeka SKL apa?
Sekarang kurikulum merdeka tidak menjadi kurikulum merdeka, menjadi kurikulum nasional. Kemarin gue bingung, merdeka lu rampungnya diganti nasional, bukan seperti itu. Karena ini kurikulum merdeka sudah mencapai, sudah semua fase terlampaui A, B, dan C. Jadi sudah dikurikulumkan nasional. Kurikulum nasionalnya apa? Ya kurikulum merdeka. Seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 6. 1 beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2 apa? Gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis, berkebinekaan global. Itu. Nanti maksudnya di mana? Kan tahu. Penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Penumbuhan kompetensi literasi numerasi. Literasi numerasi. Ini yang diintervensinya di sini. Nanti penumbuhan nilai-nilai karakter Pancasila dan nomor 1 itu akan di cover di project P5. P5. Nanti Bapak Ibu guru kelas 6 itu jamnya banyak sing dikurangi akeh banget. Enak. Ini rapi naik ke P5. Ya, P5 project. Kita masuknya ke pendidikan literasi dan numerasi. Kenapa ada AKM? Kenapa ada AKM? Itu Bapak Ibu. Untuk intervensi literasi dan numerasi. Yang kedua, AKM itu nanti akan menjadi sumber untuk ujian sekolah sumatif akhir jenjang. Kalau di Sampangan Bapak Ibu membuat sendiri, soalnya pilihan ganda KB, tapi pilihan ganda kompleks. Nomor 1 sampai nomor 20 4 pilihan jawaban dengan 1 jawaban benar. Nomor 21 sampai 30 checkbox 3 pernyataan dengan 2 jawaban benar. Nomor 31 sampai 40 2 pernyataan dengan variasi jawaban benar dan salah. Yang belum dimasukkan menjodohkan. Siapa yang belum menjodohkan? Belum, nggak ada ya, ya seperti itu. Nanti akan ditampilkan. Besok ini mungkin di pasar Pion itu nanti untuk PSAJ-nya akan mengacu pada ATM, asesmen nasional. Bagaimana itu membuat soalnya bareng-bareng, ajar bareng-bareng. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini kelas berapa? Kelas 1. Ini kelas 6. Kelas 6 Bapak Ibu, ini kelas 6. Kelas 6 itu ada ya. Langsung sih 1 tahun 32 minggu, 1 JP 35 menit. Sama nggih. Agama dulu di KTSP agama ini ada 4 jam. Terus yang 4 jam. Terus yang kedua, pendidikan Pancasila. Di sini ada berapa jam? 4 jam. Bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPAS 5 jam. Dulu IPAS sendiri, IPS sendiri. Sekarang digabung jadi satu, namanya IPAS. Pendidikan jasmani telu. Seni nilai salah siji Bapak Ibu. 2 jam atau 1 jam atau 2 jamnya seni musik 2 jam, yang 1 jam seni rupa. Contoh seperti itu. Boleh pilih. Kenapa ini yang agama itu 3? Kenapa yang olahraga itu 3? Dulu yang semula 4. Kenapa? Karena yang 1 jam itu masuk project P5. Kalau seandainya besok panjenengan itu mengelola project, itu gabungan dari guru agama dan guru PJOK. Maka ada modul project. Modul project itu dibuat di awal. Projectnya apa sih? Temanya apa? Temanya apa? Contoh, tema
bangun jiwa raganya. Mari saya bangun jiwa, sing gampang kearifan lokal, batik jumbutan. Itu nggih, batik jumbutan. Oke, anak bisa langsung batik sehari selesai jumbutan. Tapi anak belum bisa itu prosesnya dari awal sampai akhir. Yang diminta project kenapa 1 minggu itu 7 jam? Yang diminta seperti itu. Kalau tempat saya batik 7 jam itu saya fullkan pada hari Kamis. Kamis khusus project KB. Jam pertama saya mulang agama. Apa Bu? Silakan ditunggui nyetel video tentang sejarah batik anak resume. Yang kedua untuk guru olahraga gentenan di guru olahraga mungkin suruh presentasi anak-anak maju dulu sampai habis. Berarti mulai dari apa pengertian batik, sejarah batik, jenis-jenis batik, dan nanti yang terakhir corone batik kuwi piye, cara menyanting baik dan benar itu bagaimana, yang ini kira piye, modelnya gini iki ben ngopo, kok ngopo disebul, kok ngopo terlalu panas itu tidak bisa, kok ngopo terlalu dingin itu tidak bisa. Ya, itu anak paham, ya anak paham. Kemarin tak bawa buku di Laweyan. Di Laweyan saya fokusnya tidak hasilnya tidak, tapi caranya batik baik dan benar. Nek kalau cantik ini ngubah-ngubahnya ra koyo ngono. Wong bisa tok wae. Set, aku anggap lembung sepul. Ya dulu coba banter, clap. Nah, itu. Makanya dulu ada Bu, benar. Kita pakai serumek terus ditiriskan ini dari nopo. Ya, seperti itu. Batik santai, berbatik kampung diwarnai, ternyata blobor kabeh. Kenapa? Jadi pelajaran harus tembus, anak tembus, orang tembus ditembusi, gitu kan? Ini dibatik, ternyata dinyenek kira tembus, ini dibatik meneh, gitu. Seperti itu harus tembus, gitu kan? Harus tembus. Caranya gimana? Pak ini terlalu panas, Pak kalau dicilek, Pak malamnya seperti itu. Anak sudah. Kalau misal itu tidak jadi, tidak apa-apa. Project itu biasanya ngapunten. Semua sekolah itu sangat persepsi loh Ibu. Nah, project sangat persepsi. Yang penting itu prosesnya, bukan hasilnya. Yang penting itu prosesnya, bukan produknya. Itu. Kalau produk itu bonus. Ya, bonus. Kemarin saya juga sama. Saya ingin buat batik anak-anak kelas 6 itu batik tulis pasmina. Diukur, wali murid itu kolaborasi sama wali murid, diukur ternyata nggak jadi. Seminggu kasih kui pameran, anak-anak nggak jadi. Tapi anak-anak sudah siap presentasi. Besok di Sampangan itu tanggal 11 presentasi proyek kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau di kelas 6 saya itu terarium itu cintai ekosistem. Jadi nggak ekosistem cilik pada warga, ada biotik, abiotik itu, ada lumutnya, ada tanaman, ada batu, ada kelembabannya juga diatur gitu. Seperti itu. Tiap hari yo disemproti, diresipi. Pakai cacing wis ben. Pak pakai uang lang ya bodongmu tak gitu. Ya, sudah. Waktu jadi pasmina itu nggak jadi separuh. Pak gimana? Potong aja, potong. Nah, dibingkai. Wis malah jadi. Semula kita targetnya pasmina, ternyata nggak jadi. Jadinya cuma bingkai, ukurannya nggak apa-apa. Anak presentasi, iya presentasi. Dan itu disampaikan. Oh, dari presentasi ya sejarah batik. Tanya jawab itu kelas 6B tanya jawab. Kita project kita apa toh? Project kita kearifan lokal. Ambil apa? Cintai batik Surakarta atau seperti itu. Pengertian batik apa sih? Berbatik adalah jenis-jenis batik. Nah, gitu. Semula kita dari apa? Dari ngeblat. Tahu ngeblat baru ya? Diblat. Terus pakai spidol, baru dicanting. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya anak-anak bukan hasilnya. Tapi kebanyakan kalau gelar karya itu apa yang disampaikan, apa yang dipamerkan, produk disampaikan. Dan berikutnya, saya kemarin waktu isi di Banjarsari, Pak,
proyeknya P5 Pak. Oh sudah P5 ganti-ganti Pak. Bisa ganti-ganti gimana? Hari kan siapa hari Jumat Pak saya. Hari Jumat nanti botol seperti ini dipotong jadi apa? Jadi pot. Terus Jumat berikutnya botol ini dipotong terus jadi apa? Hiasan. Terus dijadikan mobil-mobilan. Terus apanya? Apa bedanya praktek, produk sama proyek? Praktek, produk sama proyek. Nah gitu. Ya, ini bisa membedakan. Kalau praktek itu kita mempraktekkan sesuatu. Praktekkan sesuatu, terus hasilnya disebut produk. Dan saat itu jadi. Sehari 2 hari jadi. Dalam satu materi, satu tema. Tapi proyek tidak. Harus ada perencanaan, pelaksanaan, refleksi, sampai dan terakhir presentasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Itu nanti besok kapan-kapan ya proyeknya seperti apa gitu kan, nanti bisa kita. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu monggo. Ada enggak? Proyek. Oke. Tes kita selain pandang aja. Gimana? Repot. Oh rapot. Oh rapot proyek ya nanti sampai. Ya, nanti sampai. Nih, rapot proyek. Oke, tes. Rapot kita nanti terima 2 rapot. Ya. Rapot proyek diberikan akhir tahun. Awal semester boleh? Boleh. Semester 1 saya ditompo rapot proyek kalau rapot kognitifnya. Kalau rapot proyek mau ditimbangkan di akhir tahun boleh. Tapi dengan melabelkan proyeknya apa dan apa. Itu nggih. 1 tahun wajib proyek berapa? 2 sampai 3. 2 sampai 3. 1 semester 1. Kalau 1 semester 1, 2 semester dapat 2. Boleh 3? Boleh. Oke, boleh 3? Boleh. Saya kelasnya muda ini aku posisi dok 1 tahun. Karena tak ambil semester akhir. Di semester 2 awal tuh mau proyek saya. Proyeknya cuma 3 bulan. Separuh kok, gawe apa terarium. Setelah itu apa persiapan ujian. Kelas 6 seperti itu. Emang harus seperti itu. Kalau yang kelas yang lain 2 sampai 3. Rapotnya seperti apa Pak? Rapotnya proyek berupa centang-centang saja. Nih, contoh nanti ada levelnya skala Pak. Nih, profil penguatan pelajar Pancasila. Kenapa Pancasila? Kan ada profil pelajar tadi ada 6 ada 6 karakter ya. Nanti dalam rapot proyek itu panjenengan maksimal ngambilnya 3 sampai 4 karakter. Aku menjipuk mandiri. Aku menjipuk gotong royong. Yang pertama tidak boleh dilepaskan. Apa nih? Beriman dan bertawa pada Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh dilepaskan. Apa tau yang diukur di sini? Apakah proyek yang kamu sampaikan itu apa marai ngendoni sing ibadah gitu maksudnya ya disampaikan gitu ya. Kalau saya ngambilnya 3 tuh mandiri apa gotong royong. Mandiri dia ya sama kayak gini gotong royong kolaborasi karbon politik. Nanti ada apa ya, ada checklistnya ada 4 sudah berkembang sesuai ekspektasi, sudah berkembang, belum berkembang, tidak berkembang. Iya. Jadi setiap minggu kita nyekil sisi. Oh, Pak Kus kayak kok meneng baik. Kayak belas kayak kalau nyaten ya meneng baik. Tapi beda karo buku tari sregep gitu kan. Sregep dan ini wah buntalnya bagus. Tak cinta berkembang, mulai berkembang. Kayak Pak Kus kayak wis mulai gelem nyanting. Berarti mulai berkembang. Nanti hasilnya terakhir sesuai ekspektasi enggak? Kalau ekspektasinya tinggal pasmina, nih orang iso tekan pasmina, sesuai ekspektasi boten. Target itu pasmina, tapi produkku ternyata belum selesai, gitu kan? Belum selesai. Jadi ini cuma dibikin tadi, berarti apa sudah berkembang tapi belum sesuai ekspektasi. Enak sing babar blas bocah. Menang wae wis gur nyanting tok ora diwarnani ta dianu ya wis. Ya ki belum berkembang ya. Seperti itu. Nanti ada Bapak Ibu ya, ada. Di situ ada. Sub elemennya apa saja.
Raportnya tinggal ngeklik kok Bapak Ibu ya, tinggal ngeklik. Kita tinggal setor centang-centang aja setiap minggu. Setiap minggu kita kasih centangi. Nanti di akhir itu akan dirata-rata oleh sistem. Oh centangi yang mulai berkembang itu berapa, yang tidak berkembang berapa, sudah ya otomatis sudah tercentang-centang sendiri. Seperti itu. Itu rapor ujian. Tema yang sama atau beda? Diusahakan beda. Kemarin saya waktu semester 1 itu saya kearifan lokal. Batik. Tahu nggih? Batik. Terus semester 2 tak lanjutin batik. Ning temaku wirausaha. Batikku meh tak dol. Nah, gitu. Iya. Berarti semester 1 jumputan, contoh jumputan. Semester 1 kearifan lokal jumputan ya, mulai dari rumput, terus itu kainnya itu mori itu, nah iki warna hijau karo iki dicampur dari apa? Itu anak harus tahu tuh. Kan waktunya 6 bulan. Yang guru sekedar sehari kita jemput jadi kan. Itu namanya produk, praktek dan produk, bukan project. Project itu harus ada presentasinya, mulai dari awal pembuatan, gimana terus seperti itu. Ya, boleh nggak apa? Iki lagi kelas 6 saya gampang jumputan. Contoh nih jumputan. Berarti jumputan nanti mulai dari pewarnaan, kita menghadirkan narasumbernya, kita kolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana jemput kok kudu nekel dineneki. Kalau seandainya pojok-pojok kono ben bicarane piye gitu kan. Itu ada narasumbernya. Kalau kita cuma sekedar ujian praktek, pernah ya ujian praktek kalau tadi gitu kan. Tapi kita nggak tahu bagaimana polanya, kita nggak tahu. Nanti kalau ada narasumber, kita tahu polanya. Oh, aku pengen warna iki, padahal warnane sing saka kono boten utok. Gitu, biru, merah sama kuning. Dan aku ungu, betul apa? Biar anak sendiri nggak apa, bisa. Itu yang utama. Hasilnya apa? Kain taplak kalau bahasanya gitu. Boleh. Semester 2 tetap anak punya modalnya jemputan, wis iso. Nah, besok kita lanjutnya jemputan, kita wirausaha pengen target apa? Untuk buat baju, kaos, contoh rompi. Nanti waktu pameran project anak nganggo rompi dewe dijahit yo anak iso apa jahit ya iso dalut tulung wong tua. Kalau saya dulu Bu, yang kedua wirausaha jadi apa? Tas sama tas HP tak dandake wong tua yo hasilnya anak Pak ini satu jadi tas HP 2, nanti kalau ini jadi yang tas tak jual Bu mana di KCFD payu Bu 20.000 payu yang tas HP itu tak jual 10.000. Hasilnya kemana? Masuk ke kantongnya project. Nanti buat modal besok tahun depan. Itu Bapak Ibu. Itu caranya ngakali. Jadi anak-anak semester 1 sudah punya modal, semester 2 dikuatin lagi. Ada kelanjutannya. Boleh. Kalau misalnya nggak apa-apa, boleh. Ya, yang penting 1 tahun beda tema ya. 2. Enggak masalah, no problem. Saya sarankan yang kelas 6 kelas 10 ujian. Itu ujian. Project dilakukan di awal semester 1 di awal semester 2. Wes, project dilakukan di awal semester 1 atau semester 2. Pak, katanya seminggu 1 hari penuh. Boleh Bu? 7 jam kan? Panjenengan ngambil blok, boleh. Blok itu apa? 1 bulan penuh panjenengan gunakan project. Boleh. Naik pelajarannya. Kalau blok itu tidak ada pelajaran. Ya. Bulan Januari aku mau mengambil project sistem blok. Dikonfirmasi pada kepala sekolah awal tahun ajaran itu. Kelas 6 projectnya apa? Ngambil blok Pak di semester 2 di awal. Karena ini saya harus persiapan dulu. Persiapan materi contoh ya. Nanti bulan Januari ngambil blok.
1 bulan penuh, mulai dari persiapan sampai akhir sampai refleksi. Nanti presentasinya kapan? Waktu pangeran. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Nek yo ki anak bosen ora, sedina mau utek-utek kuwi wae. Mau ndak dino bikin video, pakai resum presentasi gitu. Tapi kalau saran saya, ada yang dibagi. Hari Senin ngambil 2 jam yang paling akhir. Hari Selasa ngambil 2 jam yang paling akhir. Hari Rabu ngambil 2 jam paling akhir. Hari Kamis ngambil 1 jam. Pas hitung jam seminggu. Kalau saya enggak, Senin sampai Rabu pelajaran, Kamis khusus project. Dari jam pertama sampai jam ke-7 semuanya project. Wis, enak. Anak-anak seneng banget nih, bener, seneng banget. Dan anak-anak itu juga kadang sesaat tak suruh bawa HP, tak suruh konten sendiri, bikin konten, bikin konten. Seperti itu. Yo gaya konten diri, presentasi diri berdua, apa yang disampaikan kayak vlog gitu. Nanti dikirim Pak Indi ya, seperti itu. Pak boleh diedit pakai cacut? Boleh. Boleh. Pak dikasih judul-judul. Nah, orang ya John maupun darah. Pak dikasih backsound ya Pak? Ya. Terus mana baik? Ini ya tetap dikontrol gitu kan. Kalau sudah selesai nanti kumpulkan. Seperti itu Pak. Project Bapak Ibu nih, nanti untuk selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin project penuh nih. Cara gawe modulnya gimana gitu. Ya ada pertanyaan lagi? Oh iya. Tentang proyek tadi, saya kan masih meraba-raba tentang pembuatan saksi. Untuk materi proyek itu loh yang kita ambil dalam kita menggunakan materi itu, ya tem sama fase-fase itu sudah di situ ada atau kita nyari-nyari sendiri? Oke, untuk proyek itu nanti ada di laman Kemdikbud ada. Untuk fase A itu sudah ada temanya. Temanya sudah ada. Mungkin ada 3 tema. Nanti fase B ada 4 tema. Fase C ada berapa tema silakan diambil. Silakan diambil. Temanya itu apa? Jadi tidak kita menentukan sendiri enggak? Kalau kita seperti ini Bapak Ibu. Contoh di sampingan Bapak Ibu nih. Biasanya kalau Pak Joko itu mau awal pelajaran kelas 6 per fase itu silahkan mikir hari ini kita rapat sehari dengan proyek. Kita browsing dulu, bikin dulu aja atau lamanya fase C. Wih temanya apa? Ngobrol sih kalau kelas A, kelas B ngobrol. Wah temanya apa? Ojo bilangnya karena kali bosannya mau ada di situ karena lokalnya apa? Batik. Karena lokalnya gawe apa gitu boleh, nggak masalah. Dan yang penting ada hasilnya, gitu kan? Ada hasilnya dan anak tahu prosesnya. Jadi panjenengan kalau mau nyari-nyari tema, monggo silahkan mampir ke gitu kan proyeknya. Oh fase C, apa ya? Aku tak sebut tematis baik. Kalau itu kelasnya paralel, ya bukan kelas paralel. Karena itu jadi satu. Kalau Bapak Ibu proyek di tempat saya jadi satu, tak jadi hiji, angka lebih. Tak jadikan satu. Karena apa? Karena itu materinya sama. Gitu. Materinya sama. Kalau misal ada ruangan yang luar, silahkan jadikan satu. Kalau tidak ada, guru agama di BB, olahraga di BB, ya kita tetap duduk bersama. Hari ini hari pertama kita mau menerangkan tentang apa? Oh sejarah batik. Kita ambil kearifan lokal. Sudah ada modulnya Bu. Sampai pertemuan ke-18. Siapa yang buat modul? Panjenengan. Bersama dengan guru agama, guru olahraga atau guru kelas. Yang ngatur dan guru olahraga itu ragu-raguan pilih Pak ini jatahmu proyek. Nah aku terangkai apa lah? Memang wesnya PJ-nya sudah ada. Guru olahraga terangkai tentang video pembuatan apa, video sejarah apa. Biar nanti sendiri apa? Kalau saya olahraga kan di Kesgirongi Cengkulampak jadi 3 gitu kan? Nah gak apa-apa, tegur aja gak apa-apa gitu. Bu, bari jatahnya jaringan Bu. Apa melakukan anak-anak tapi habis resum dari guru olahraga terus panjenengan guru agama jatah presentasi. Anak suruh resum toh presentasi apa yang dapat. Nanti selebihnya guru kelas. Iya guru kelas. Presentasi kan juga mau perlu Mbak. Dicek dulu.
seperti itu. Ini temanya itu bukan hanya sekedar tema, tapi sudah ditentukan dari sana. Fase A, fase B, fase C. Untuk itu langsung hanya yang kabeh. Kearifan lokal yang kabeh. Sing bangun jiwa raganya itu hanya fase C. Membangun jiwanya, membangun raganya kuat mental dan orang. Seperti itu. Bullying itu kan dia loh mental itu, mental. Seperti itu. Ada yang lain, monggo. Iya Pak. Itu Pak. Saya dalam penentuan seni tadi loh Pak. Iya. Kan ada 4. Iya. Terus cek, monggo Pak, lanjut Pak. Ada 4 kan seumpamanya kita fokus ke musik. Ya. Ke musik nanti pada waktu ujian nanti keluar tari semua keluar, terus solusinya gimana Pak? Ke musik gini Pak, itu yang di seni itu Pak, yang di seni itu masuk ke mata pelajaran ya. Masuk ke mata pelajaran. Kalau panjenengan tadi ditanyakan musik kalau tari ya, Seumpama semua musik sama tari. Kalau itu tarinya sudah ada ekstrakurikuler, ya udah tidak usah diambil. Iya. Yang diambil musik sama sama si rupa. Iya. Kalau tempat saya itu ekstrakurikuler ada tari. Jadi tidak saya masukkan ke pelajaran. Aku udah testing, gitu kan? Udah testing, gitu kan? Udah testing. Jadi yang saya masukkan apa? Seni musik saya ambil 2 jam, yang 1 jam untuk nasional, yang 1 jam untuk daerah. Sudah ada CP-nya, Pak. Sudah ada CP-nya. Kita ngambil aja CP-nya. Iya. CP-nya sudah ada. Nanti sudah ada buku panduannya, iya, sudah ada. Nanti kelas 6 ini sudah mulai, sudah ada nanti. Panduannya sudah ada. Panjenengan mau ngambil apa? Kesepakatan. Tapi tidak boleh loh ya, seni diambil 3 jam, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi seni 2 jam, seni rupa 1 jam. Atau dibalik, seni rupa ini 2 jam, seni musiknya 1 jam. Boleh. Enak seni tari 2 jam, mau ngambil pelajaran, angel Pak bocah. Tidak semua anak suka nari, gitu kan? Tidak semua anak suka, bahkan tidak semua anak juga suka musik, suka gambar tidak suka, gitu kan? Tapi kalau menurut saya ada ekstrakurikuler tari, ya rasa tidak dengan pelajaran. itu waktu tesnya keluar seni teaternya keluar kan anak-anak juga bingung. Enggak Pak, seni teaternya keluar itu bikin sendiri Bapak Ibu. Kita kan satu buku ini kan satu sih. Iya. Nanti milihnya kalau lain-lain. Oh enggak, nanti gini Bapak, nanti gini. Kalau misal itu mau disamakan satu gugus, minta kepada K3S-nya duduk bareng satu fase, bukan satu kelas mungkin, satu fase. Berarti kelas 5 atau kelas 6 menentukan tujuan pembelajaran. Pada KAB sak keca mata. Contoh apa sak gugus, gitu kan? Ya gugus. Pada wes orang usah ribet-ribet, pada buku wae. Berapa kok? Enggak apa-apa. Jadi nanti kita tentukan, mungkin di SD Muhammadiyah 23 itu ngambilnya seni musik, seni rupa dan teater sak jam, gitu kan? Tapi di SD-nya Kedunggu hanya mengambil seni rupa dan seni musik. Yang samakan seni rupa sama seni musik, itu CP-nya mungkin bisa makan, itu jumlahnya sama makan. Yang buat sendiri siapa? Di Muhammadiyah 3 seni teater. Lalu gini, itu. Kalau misal Bapak tidak ingin bergabung dengan komunitas pondok itu mau buat sendiri, silakan. Enggak apa-apa. Ikut kebijakan gitu. Kalau paling bagus duduk bareng satu fase. Dibagi, gitu kan? Dibagi, gitu kan? Seperti itu. Nonton Pak ya. Tadinya wes, wah niku untuk teater ada bocah enggak, tetap satu kesepakatan. Ya kesepakatan. Misal ini, aku teater. Lah kalau seni kok ana teater, ya wis seni rasa digawe soalé. Sing kecamatan rasa tapi gawe dhewe. Nah, gitu. Gawe dhewe sesuai dengan apa? AM, asesmen nasional. Karena SKL tadi ada intervensi, literasi dan moderasi. So ajarnya pelan-pelan, santai aja. Itu Wahid. Ada benar. Apa ya benar buat sendiri ya? Yang benar umur itu buat sendiri. Iya. Ada IPS-nya, itu karena ada kesepakatan. Iya, betul sekali. Saya apik duduk satu fase, bukan satu kelas. Ini dalam kelas yang sama, kelas 6 toh. Kalau besok menentukan tujuan pembelajaran, kita ke fase kelas 5 dan kelas 6 duduk bareng kita ngobrol.
kelas 5 untuk pernafasan, untuk kelas 5 pernafasan baik, untuk kelas 6 ojo pernafasan tentang peredaran darah contoh. Seperti wajib ini duduk dalam satu fase, makanya nek mobil gitu kan, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi. Apa? Ada yang masalah guru olahraga tadi. Itu guru olahraga kan cuma 1 atau 2 untuk kalau 12 kelas kan itu Iya. guru olahraganya untuk prosesnya gitu loh. Kasihan. Kasihan kalau Oke, prosesnya seperti ini Pak. Tempat saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6 itu prosesnya beda-beda. Karena kita harus duduk bersama. Juga kan, contoh dulu proyek kelas 6 kapan? Kemis. Aku ya kelas penuh kemis sih. Nah dulu kan 1 jam. Panjenengan misi jam pertama di kelas 3 dulu, nanti jam terakhir di kelas 6. Itu proyeknya. Jadi duduk bersama. Kalau ngitung agama ya loh, agama naik kelas 0, naik kelas ini gitu loh Pak. Jadi harus ada gitu. Nanti tercatat di mana? Tercatat di pembagian tugas itu tercatat 1 jam proyek T5. Jadinya semuanya 4 jam 1 minggu. itu guru olahraga sudah tahu sama agamanya itu. Ya sudah tahu. Tugasnya. Harus tahu Pak. Iya. Kalau sampai kelompoknya barang harus tahu. Kan kita oke. Nah, iya. Itu nanti yang mengingatkan kepala sekolahnya. Kita kan sudah punya modul, panduan modul gitu kan. Panduan modul. Hari Kamis jam pertama tentang jam pertama sampai jam ketiga pemutaran video tentang sejarah batik. Sing tanggung jawab apa? Guru olahraga dan guru kelas. Contoh mana? Oh, lah monggo kalau iya, iman seperti itu bukan dan tapi kepala sekolahnya nanti yang memberitahu. Kalau bisa dirinya ngapunten, orang belum project, tanya itu ikut jam sertifikasi orang dulu, gitu kan? Nah, gitu kan? Benar apa itu? Nah, gitu kan? Ya apa? Iya. Tidak sesuai dengan apa yang dia aku tidak masalah. Enggak masalah, yang penting ada EOU-nya depan tadi modulnya dia jadi ada aku ramuasani, aku tak anu video wae, tak penggunane. Aku anak-anak mau resum, coba tak anu. Nah, gitu loh, Pak. Jadinya mereka tuh juga dapat jatah bagian gitu kan. Jatah bagian. Kalau teman saya Pak Jun ya, saya nama Pak Jun. Mas proyeknya aku kok jam itu ya terakhir ya, nggih. Dari presentasi Pak, ya apa-apa. Cuma masuk, iya masuk. Presentasi siapa? Kelompok ini Pak. Ada kelompokan 2 gitu. Yang penting dia bisa mesum sejarah batik seperti ini. Nah, contoh. Sithik wae ora apa-apa. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk apapun silahkan. Bebas. Jangan sampai dibatasi kowe dalam bentuk tulisan. Nah, kalau saya enggak, kalau saya di tempat kelas saya itu mesti eneng gunting, enek solatif, ada gunting, ada solatif, ada lem, selipan. Seperti itu tempel ke, nggak apa-apa, langsung baca. Kalau habis tempelan itu ditempelnya di buku proyek. Buku proyek ada pertemuan pertama tempel ke hasil-hasil di situ. Nanti anak-anak tinggal buka. Seperti itu. Jadi ya harus ada komunikasi, terutama bapak kepala sekolah, gitu kan. Kalau olahraga, guru mapel itu ada tugasnya 1 jam di proyek. Titik wes. Yang orang ngono kok tadi 23 jam. Gitu kan? Tadi kan 3. Gitu kan. Nonton Bapak. Iya, biasanya guru kelas, tapi nanti kalau sudah duduk bareng, proyek menentukan itu menentukan bareng-bareng pun juga sama guru olahraga sama guru agama loh ya. Duduk bareng. Proyeknya Pak, mau kalau lagi. Jadi kadang sok guru kan Pak Jum itu, tonggoku ada yang narasumber api. Wah itu enak. Saya tanggung jawab jenenge Pak Gino, tak boleh kino. Ini pas jam ya aku sing ngancani boleh, nggak apa-apa. Itu maksudnya seperti itu. Jadinya ada kolaborasi. Seperti itu bahwa itu proyek. Karena apa? Proyek ini nanti akan memotong pelajaran Bapak Ibu selama 30%. 30% polano IPA sama IPS terpotong menjadi IPAS yang diambil materi ujian saja.
materi-materi yang penting. Fotosintesis kaya jaringan parenkim dan sebagainya itu kan nggak penting. Yang penting apa enak klorofil gitu kan, ada sinar matahari, ada itu yang penting gitu kan. Nah, contoh seperti itu ya, ada pernapasan, ada pembuluh alveoli, terus ada iki jaringan ini sampai nang lambungan kevin sebagainya ya, itu nanti dibahas selanjutnya. Orang sampai yang ngomong itu dibelajar ke kelas gitu kan. Dulu waktu kita kan 13, sekarang enggak. Yang penting pernapasan, pencernaan itu dikunya ya, tikunya dipotong gigi seri, dirobek gigi taring, digilas, dilumatkan gigi geraham, pakai eno dilumatkan terus. Nah, sini udah silakan masuk itu wes. Pas ada tekan, nah, kata Pak nggih, kuwi bocah sing anyel, ngoten nggih. Apalagi sing diulang Mbak Ngai IBI ku gawe eksplanasi banjir wis iso gitu. Nah, contoh seperti itu. Benar ya Pak? Benar ya Pak ya? Iya kan? Iya, gitu. Ya, bahasa Indonesia kemarin juga ada tuh teks prosedural, ya prosedur ya. Sudah. Apakah kita usul enggak? Keseneng apa? Nasi goreng Pak. Sesuk nggawa nasi goreng, carane masak nggih, aku iki makan iki. Pak, aku kebab, besok gawe kebab. Bahan-bahannya apa? Gitu. Aku seneng Pak. Aku sering ngomong Pak, sesuk karo koncone mangan bareng. Ya. Iya. Tapi juga seperti itu, Bu. Saya tidak nerangkan, tapi juga enggak menerangkan. Tak suruh seneng apa goreng. Sok gawe sego goreng. Ditulis bahannya apa, carane masake piye. Takok buke, takok mboke. Ya, ditulis Bu. Mereka secara otomatis sudah membuat exposure. Gimana mau dipangan karo koncone? Seperti itu. Baru kita klarifikasi seperti itu. Oke Bapak Ibu nggih, seperti itu nggih. Yang penting proyek memangkas panjenengan 30% pelajaran kolaborasi dengan guru maktab. Betul ya? Wes. So nggih. Oke, yang selain panjang nggih. Mungkin kita bahas lagi kapan insyaallah. Nggih, pelan-pelan saja. Nggih. Bisa mloi, bisa njok. Oke Bapak Ibu, capaian pembelajaran nggih, oke capaian pembelajaran panjenengan nyari di laman Kemdikbud nggih, Bapak Ibu nggih. Laman Kemdikbud ini capaiannya, jangan apa? Jangan gumun yang iki capaiannya pembelajaran deskripsi kayak sakmono, sakmene. Dadi ini kok narasi ngono. Caranya gimana? Setiap titik di peta dulu. Peserta didik dapat menguraikan pernafasan, peredaran darah, pencernaan makanan dengan titik. Peserta didik dapat per titik itu dipisah sendiri. Itu nanti akan di-breakdown menjadi tujuan bulan. Pisah-pisah diri. Ning bagi pisah kuwi mau ben ora kangen banget gitu kan. Aja dipisahkan kangen gitu kan. Ben ora kangen banget karo proses itu, karo kelas 5 di tuh. Iki ya, kelas 5 iki ya, kelas 6 iki ya. Sing IPS iki ya, sing anu iki ya. Contoh. Tasa gunung bukunya kita wis pas-pasnya. Yang warnanya merah itu dah pas. Yuk lanjut CP. Oke, wis. Nah ini Bapak Ibu dalam membuat TP perasa kode ini, oke? Perasa kode ini, perasa kode ini. Dua menang bayar Pak, siapa yang menang bayar Pak? Sama Pak, Oke Bu, kita sampai TP ya, dan rapatnya nanti. Oke, TP itu hanya ada dua komponen Bu Ibu. Ada kompetensi dan ada materi. Orang rasa nganggu, bla 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 rasa. Oke. Kompetensi yang diambil apa? Menguraikan. Materinya pencernaan makanan. Wis, menguraikan pencernaan makanan. Itu TP-nya. Peserta didik dapat menguraikan pencernaan makanan dengan baik dan benar, dengan tepat. Apakah ngerti yang dengan tepat? Apa ngerti yang dengan benar? Gitu kan? Jadi cuma kompetensi dan materi. Nanti TP-nya itu akan dimasukkan ke rapot.
Ya, tenang rapot. Nanti didapat secara otomatis langsung Ananda Kusjuliarto dapat menguasai penguraian pencernaan makanan. Terus langsung. Tak sanggup. Pasal tadi dia dapat rampung, betul nggih? Oke. Wis rampung ya. CP. Kita saya pandang aja loh ibu ya. Wis, nanti kita bagaimana cara merumuskan TP itu nanti kita bahas besok bareng-bareng. Kapan-kapan gitu ya. Modalnya apa modalnya CP, terus kita berusaha untuk membuat TP. Yang besok kelas 6 ini TP-nya ya berarti siji loh. Nggih. Kata Bapak Ibu, saya itu membuat aplikasi rapot nih, aplikasi rapot. Sawah nanti kalau sudah aman bisa digunakan bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng. Tapi syaratnya siji memasukkan TP ini udah jelas. Semester 1 berapa TP harus jelas duluan. Oke lanjut. Saya mau takon masih ini. Mau belajar musik LPP Podo. Asesmen Bapak Ibu. Singkat aja 5 menit. Dalam kultur merdeka asesmen jadi 3. Yang pertama bagi 2, formatif dan sumatif. Untuk formatif ada 2, formatif awal dan proses. Untuk sumatif itu akhir. Contoh, TP ini panjenengan menguraikan pencernaan. Itu kan 1. Yang dinilai dimasukkan apa? Formatif itu apa? Setiap kali dengan ulangan, ini Pak Mungkin oleh 5, Pak Kiki oleh 6. Apakah dimasukkan? Tidak Bapak Ibu. Sebagai pertimbangan saja. Tetapi panjenengan tetap punya formatifnya. Pencernaan, jenengan ulangan ping 10. Apakah itu termasuk dimasukkan ke rapor? Tidak. Kemasukan ke aplikasi nilai? Tidak. Hanya sebagai pertimbangan. Pertimbangan apa? Proses. Oh Pak Kiki mau wis oleh 5, sesuk berarti oleh 6, sesuk berarti oleh itu, sesuk oleh 8, wis nanti oleh 10. Wis rampung, mulailah kita tes sumatif. Sumatif hanya sekali dan itu hanya yang dimasukkan ke dalam aplikasi nilai. Formatif mbok sak jajake kok ngantuk itu tidak dimasukkan ke nilai tapi buat pertimbangan. Contoh Pak Kusjuliarto prosesnya formatifnya api. Aku masih punya datanya tapi nggak boleh dimasukkan di situ. Tipe nilai ulangan sumatif aku loro sedikit gitu kan. Darah di sini blok, di sini 5, di sini 5. Kan dimasukkan kan hanya itu Bu. Masuk Kusjuliarto oleh 5, sakit kok. Boleh diulangi. Sebenarnya nggak boleh diulangi. Sumatif itu hanya sekali kalau itu, tidak boleh diulangi. Kalau mau ulang, kalau mau remi di dalam bentuk lain, produk, poster, gitu. Itu hanya untuk mengangkat. Gitu. Tapi Kusjuliarto ini apa prosesnya? Nah, dia bilang iya prosesnya. Sehatmu kapan? Aku sehat Bu, ulangan. Oke, silakan. Kalau misal sumatifku berapa kali, jangan. Sumatif itu hanya sekali, aturannya sekali. Kalau mau berkali-kali ya sumatif ya silakan. Tapi aturannya sekali. Kalau yang berkali-kali namanya formatif. Ulangan harian, mencongak lain sebagainya, bijini 8, bijini 10 dimasukkan hanya untuk pertimbangan. Titik hanya itu Pak. Jadi sesuk rapote kalau semester 1 itu ada 4 tujuan pembelajaran berarti cuma ada 4 nilai. Atau ya, satu semester kamu IPA ada 5 tujuan pembelajaran berarti ada 5 nilai. Bagaimana? Enak, ya toh. Mulang terus bae, seneng-seneng gitu kan. Anggap wis iso kabeh lagi mulai su. Itu semantik ya anak-anak ya, siap belajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu, anggapannya. Terus yang berikutnya nilai. Nah ini nilai Bapak Ibu. Nilai itu ada sumatif 1, ada sumatif 2, ada sumatif 3, ada sumatif 4. Kalau ada sumatif 1, 2, 3, 4, berarti tujuan belajarannya berapa Bapak Ibu? 4. Terus ya, 4.
Pak. Satu semester berapa tuh? 1 bulan 1 contoh. Kok akhir bulan aku mengadakan sumatif. Sumatif pertama, tujuan pembelajaran pertama. Nanti bulan kedua di sumatif kedua, seperti ini. Sumatif 1, 2, 3, 4. Di rata-rata sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester itu apa? Terakhir. Bukan UTS loh, nggih. Aku nyenek ke UTS kamu kalau kancaku nang Jakarta mau diguyur. Aku masih ada UTS toh. Masih ada UTS Pak. Lah mana dinas kok gitu ya. Sebenarnya enggak ada. Bahkan sumatif akhir semester 1 itu juga sebenarnya juga enggak ada, enggak apa-apa. Yang di rata-rata hanya sumatif semua. Pun. Tapi kita tambahi sumatif akhir semester. Isinya gelondongan dari apa? Tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Terus lanjut di rata-rata. Yang di rata-rata terus apa yang terjadi? Nih. Ini tujuan pembelajaran panjenengan. Nilai tertinggi sumatif berapa Ibu? 1 ya. Nilai terendah sumatif berapa? 3. Ya, ada 2 deskripsi. Kuwi di rata-rata 85, 76, 70, 83, rata-ratanya 75,5. Itu sebagai raport, pilihan raport 75,5. Ada gitu ya. Terus Pak, ini deskripsinya apa? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang panjenengan masukkan. Yang paling atas itu nilai tertinggi sumatif berapa? Sumatif 1 nilai tertinggi pencernaan. Berarti Ananda Kosidato menunjukkan penguasaan yang baik tentang pencernaan makanan. Terus nilai terendahku berapa? Di sumatif 3. Berarti nanti Ananda Kosidato perlu pendampingan pada tujuan pembelajaran itu apa? Gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini kadang saat kita repot kalau manual berapa, tapi kalau nanti sudah aplikasi wes otomatis. Gitu kan? Otomatis. Nilai terendah itu sebagai apa? Sebagai pendampingan, nilai tertinggi sebagai penguasaan kegiatan. Jadi setiap anak beda-beda deskripsinya. Pak ini nilai tertinggi sumatif 2, Pak ini nilai tertinggi sumatif 1. Deskripsinya beda. Makanya ada yang tanya, Pak kok ini kenapa anak saya beda? Tak tunjuk ini loh tertinggi. Oh gitu. Seperti itu. Maka namanya itu ya. Oke. Lanjut bisa mulai bisa galau ya. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Itu hanya selayang pandang. Monggo kapan-kapan kita belajar lagi. Muga-muga ora bosen karo aku gitu kan. Ora bosen karo aku, apa yang saya bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Semoga semua Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan. Ya, penguasaan memang sok karo polisi kadang sok yo. Nah, gitu nggih. Mulai kelas 6 itu kamu sedaya to di sini. Sudah bisa. Sudah buat SKL to. Sudah. Dulu udah enggak mau kayak karbu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tanya dulu, ini manfaat atau membuat orang tua? Saya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.